Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kehidupan yang tampaknya biasa, ada tempat-tempat yang menyimpan rahasia, tempat yang tampak sederhana, tenang, dan wajar. Tapi diam-diam menyimpan jejak masa lalu yang kelam. Cerita ini adalah kisah nyata, diangkat dari pengalaman seseorang yang kita sebut saja bernama Fikri. Dia adalah seorang mahasiswa perantauan yang hanya ingin hidup tenang dan fokus menyelesaikan kuliah. Pada tahun 2018, Fikri pindah ke kota Salatiga, Jawa Tengah. Ia kuliah di sebuah perguruan tinggi swasta dan sedang menempuh semester akhir. Karena bosan tinggal di kosan yang terlalu ramai, ia mulai mencari rumah kontrakan kecil yang bisa ia tempati sendiri. Setelah mencari melalui grup media sosial dan bertanya ke teman-temannya, akhirnya ia menemukan sebuah kontrakan murah yang tidak jauh dari kampus, hanya sekitar 15 menit naik motor. Kontrakan itu terlihat biasa saja, berada di kawasan yang tenang, di pinggir jalan kampung kecil, lingkungannya bersih, tetangganya ramah. Harga sewanya pun tergolong sangat murah untuk ukuran kota itu. Bahkan, Fikri sempat heran mengapa harga sewanya bisa serendah itu. Namun karena kebutuhan dan waktunya yang mendesak, ia tidak berpikir terlalu panjang. Pada hari pertama datang untuk survei, Fikri ditemui oleh pemilik rumah. Seorang wanita parubaya bernama Bu Ranti. Ramah, tapi sedikit pendiam. Wajahnya datar, tapi sorot matanya tajam dan penuh perhitungan. Saat Fikri bertanya, apakah rumah ini sering disewa orang? Bu Ranti hanya menjawab pendek, "Sudah lama kosong, Mas. Yang terakhir, cuma menyewa 2 bulan saja." Fikri mengangguk saja. Ia mengira penyewa sebelumnya pindah karena alasan pribadi. Tanpa banyak tanya lagi, ia menyerahkan uang sewa untuk 3 bulan ke depan. Kontrakan itu berukuran kecil, hanya terdiri dari 1 ruang tengah, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan dapur kecil di bagian belakang. Namun, ada satu hal yang langsung membuat Fikri merasa janggal. Ada 3 pintu di dalam rumah itu. Pintu pertama adalah pintu utama yang menghadap langsung ke jalan kecil. Pintu kedua adalah pintu kamar yang ia tempati. Dan pintu ketiga berada di pojok ruangan, dekat dengan tembok yang mengarah ke sisi luar rumah. Tapi, pintu ketiga ini berbeda, terbuat dari kayu tua, catnya sudah mengelupas, gagang pintunya berkarat, dan tidak ada lubang kunci di sana. Namun yang aneh adalah, pintu ini tidak pernah terbuka, selalu tertutup rapat, dan tidak seperti pintu lain yang ringan. Pintu ini terasa berat dan dingin saat disentuh. Saat itu, Fikri sempat bertanya, "Bu, ini pintu kemana ya? Kok nggak ada akses dari luar?" Bu Ranti menjawab tanpa menoleh, "Oh, itu pintu kosong, Mas. Sudah lama ditutup, nggak usah dibuka. Nggak ada isinya juga di dalamnya." Fikri kembali mengangguk dan tidak ingin terlihat kepo, dan karena ia tidak merasa terganggu, ia pun tidak mempermasalahkannya. Hari-hari pertama terasa normal. Fikri mulai menata barang-barangnya sendiri. Meja belajar ia letakkan di dekat jendela. Kasur diletakkan di kamar depan, dan beberapa dekorasi kecil ia tempel di dinding agar rumah tidak terasa terlalu sepi. Ia mengisi waktunya dengan rutinitas kampus seperti biasa. Pagi hingga sore berada di perpustakaan atau ruang bimbingan. Lalu malam hari ia pulang dan mengerjakan tugas di meja belajarnya. Namun, ada satu kebiasaan kecil yang mulai ia sadari. Setiap malam menjelang pukul 1 dini hari, udara di ruang tengah terasa semakin dingin. Bukan dingin seperti angin malam biasa, melainkan seperti hawa lembab yang menempel di kulit dan menusuk hingga ke tulang. Padahal tidak ada pendingin ruangan di rumah itu, dan semua jendela tertutup rapat. Awalnya, Fikri mengira itu hanya perasaan, tapi semakin malam, semakin sering pula ia merasa tidak sendirian. Malam keempat menjadi awal dari segalanya. Fikri sedang tertidur ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan. Ketukan itu pelan, lambat, beri ramah,
Ia membuka mata. Lampu kamar menyala redup. Awalnya ia mengira itu suara dari luar rumah. Tapi ketukan itu tidak datang dari arah depan, bukan dari pintu kamar, melainkan dari arah ruang tengah. Dari pintu kayu tua di pojok ruangan. Fikri menahan napas. Ia duduk perlahan dan membuka pintu kamar sedikit. Dari celah kecil, ia bisa melihat pintu tua itu masih tertutup rapat. Tapi seperti bergetar sangat halus, seolah ada sesuatu di baliknya yang mencoba keluar. Ia kembali menutup pintu kamar. Jantungnya berdebar. Bingung dan takut, ia menyalakan seluruh lampu, lalu menyetel murotal Al-Quran dari ponselnya. Sambil duduk di pojok kasur, ia menunggu pagi datang. Keesokan paginya, ia mencoba mengabaikan kejadian itu, berpikir bahwa mungkin itu hanya suara dari tetangga sebelah, atau mungkin suara tikus yang terjebak di plafon rumah. Namun, malam berikutnya, ketukan itu datang lagi. Selalu pada waktu yang sama, pukul 1:33 dini hari. Dan kali ini, suara itu lebih berani. Ketukannya lebih keras, lebih menuntut. Seakan-akan sesuatu di balik pintu itu ingin diperhatikan. Fikri mulai merasa gelisah. Ia mendekati pintu itu di siang hari, diperhatikannya dengan saksama. Dipegangnya gagang pintunya, namun ia tidak berani membuka. Saat telapak tangannya menyentuh permukaan pintu, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Kayunya terasa dingin. Bukan dingin karena suhu ruangan, tapi seperti dingin yang berasal dari dalam. Dari sesuatu yang hidup, atau mungkin pernah hidup. Saat ia mendekatkan telinganya, tidak ada suara. Tapi udara dari bawah celah pintu terasa seperti mengembuskan napas. Napas yang berat dan perlahan. Pintu itu tetap diam, tetapi malam-malamnya mulai berubah menjadi malam penuh kegelisahan. Malam ke-6, ia tidak tidur. Ia duduk di ruang tengah, menyalakan lampu, memandangi pintu itu. Waktu menunjukkan pukul 1:30. Detik demi detik terasa semakin lambat. Udara mulai berubah. Bau bunga melati samar-samar menyebar ke seluruh ruangan. Dan tiba-tiba 3 ketukan, tidak lebih, tidak kurang. Dan untuk pertama kalinya, pintu itu mengeluarkan bunyi kayu bergeser, seperti hendak terbuka dengan sendirinya. Fikri segera berdiri dan mundur. Ia tidak sanggup, tidak siap. Dan malam itu, ia akhirnya tidur di depan televisi yang menyala hingga pagi. Keesokan harinya, ia menelepon Bu Ranti. Bu Ranti, saya sering dengar suara dari pintu yang di pojok itu. Seperti ada yang merengetuk setiap malam jam 1:30. Di ujung telepon, suara Bu Ranti terdengar berat. Lalu dengan nada rendah, ia berkata, Mas Fikri, selama pintunya belum dibuka, Mas Fikri masih aman. Dan sejak saat itu, Fikri sadar pintu ketiga itu bukan sekadar kayu tua. Ia adalah gerbang menuju sesuatu yang tidak seharusnya disentuh oleh manusia biasa. Kalimat terakhir dari Bu Ranti menggema terus di kepala Fikri. Selama pintunya belum dibuka, Mas Fikri masih aman. Kalimat itu bukan sekadar peringatan, melainkan batas. Batas antara apa yang nyata dan apa yang seharusnya tidak pernah disentuh. Sejak hari itu, Fikri tidak bisa lagi memandang kontrakan itu sebagai tempat tinggal biasa. Rasa nyaman berubah menjadi was-was. Sunyi berubah menjadi ketakutan. Siang hari terasa aman, tapi malam adalah waktu di mana ia harus bertahan, melawan suara ketukan, melawan bisikan, dan terutama melawan rasa penasaran yang terus tumbuh dalam dirinya. Malam ke-7, Fikri kembali duduk di ruang tengah. Jam menunjukkan jam 1:27 dini hari. Semua lampu
dinyalakan. Pintu kamar dibuka lebar. Ponselnya diletakkan di meja, siap merekam jika terjadi sesuatu. Beberapa menit kemudian, angin dingin mulai terasa mengalir pelan dari celah bawah pintu ketiga. Bau melati yang kemarin hanya samar, kini semakin kuat. Lalu, 3 ketukan terdengar, pelan tapi berat, seolah diketuk dari dalam oleh tangan yang tidak manusiawi. Suara itu bergetar, menghantam tulang Fikri hingga ia menggigil. Ia menahan napas, matanya tertuju pada pintu itu. Dan saat jam menunjukkan jam 1:33, pintu itu bergerak sendiri. Kayu tua itu berderit pelan. Pintu bergeser sekitar 15 cm. Celah gelap terbuka. Cukup untuk melihat ke dalam, namun tidak cukup untuk melihat apa yang menatap balik dari kegelapan itu. Fikri berdiri mematung. Kakinya kaku, tangannya berkeringat. Udara di sekitarnya berubah dingin dan lembab. Suara detik jam dinding terasa semakin keras. Dan dari celah pintu itu, tercium bau sangat anyir. Bau yang asing seperti besi karatan, bercampur dengan darah yang membeku. Lalu terdengar suara pelan, parau, suara perempuan. Mas. Suara itu terdengar sangat dekat, padahal tidak ada siapapun di dalam rumah selain Fikri. Ia mundur beberapa langkah. Namun, rasa penasaran dalam dirinya semakin menjadi. Fikri mengambil ponsel, menyalakan senter, dan mengarahkan cahaya ke celah pintu. Yang terlihat hanyalah tembok berlumut, gelap, dan lembab. Tidak ada lorong, tidak ada tangga. Hanya ruangan sempit, seperti kamar kecil tanpa ventilasi. Namun sebelum Fikri sempat melihat lebih dalam, cahaya senter berkedip dan mati seketika. Ponsel Fikri tiba-tiba blank, seperti kehilangan daya. Padahal baru saja diisi penuh. Dalam kegelapan yang hanya diterangi lampu ruang tengah, Fikri mendengar suara langkah kaki kecil berjalan dari arah dalam ruangan gelap itu. Langkah itu pelan tapi pasti. Lalu, kali ini bukan ketukan dari dalam, tapi seperti ada jari yang mengetuk lantai di belakang pintu. Jari-jari yang licin, basah, dan tidak manusiawi. Tiba-tiba pintu tertutup sendiri. Cukup keras hingga membuat rak buku kecil di dekatnya ikut bergetar. Fikri langsung mundur dan berlari ke kamarnya. Ia menutup pintu, mengunci, dan langsung mengambil air wudhu. Malam itu, ia tidak tidur. Pagi harinya, Fikri memutuskan untuk kembali menghubungi Bu Ranti. Namun panggilan tidak dijawab. Pesan hanya centang 1. Nomornya aktif, tapi seperti sengaja diabaikan. Fikri mulai merasa ini bukan sekadar rumah kosong yang murah. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan dia tahu ia tidak bisa menghadapi ini sendiri. Ia menghubungi seorang teman kuliahnya, Arfan, mahasiswa jurusan antropologi yang tertarik pada budaya mistis dan spiritual Jawa. Orang yang tepat, pikir Fikri. Saat mereka bertemu di kafe dekat kampus, Fikri menceritakan semuanya. Tentang suara ketukan, bau melati, tentang pintu yang terbuka sendiri, dan tentang suara perempuan yang memanggil dari balik celah gelap. Arfan mendengarkan dengan serius. Matanya menatap tajam. "Lo tahu nggak?" kata Arfan pelan. "Gue pernah dengar tentang rumah itu dari warga pas gue KKN. Katanya dulunya itu bukan rumah biasa." Fikri terdiam. Arfan melanjutkan. "Dulu, rumah itu ditempati seorang lelaki tua. Orang bilang dia dukun. Tapi bukan dukun sembarang. Dia nyepi, nggak pernah keluar rumah. Dan yang paling aneh, setiap malam Jumat, warga sering lihat ada orang-orang asing datang diam-diam, masuk dari samping rumah,
dan gak pernah keluar sampai pagi. Fikri menelan ludah. Apa hubungannya sama pintu itu, Van? Arfan menghela napas. Rumah itu pernah disegel warga karena dituduh tempat ritual, tapi gak ada bukti waktu itu. Satu kamar di dalam rumah yang katanya ditutup dan dikunci. Dan entah kenapa, semua orang yang tinggal di situ setelahnya gak pernah betah lebih dari 2 bulan. Malam harinya, Arfan memutuskan untuk ikut menginap di kontrakan Fikri. Mereka membawa alat perekam, kemenyan kecil, dan doa-doa yang biasa digunakan untuk perlindungan. Tujuan mereka sederhana, merekam dan mencari tahu apa yang sebenarnya ada di balik pintu ketiga. Mereka duduk berdua di ruang tengah, lampu diredupkan, rekaman dinyalakan. Jam menunjukkan pukul 1:25 dini hari. Udara mulai berubah. Lantai terasa dingin, bau melati muncul kembali. Dan ketika jam menunjukkan jam 1:33, pintu kembali terbuka sendiri. Celah yang lebih lebar kali ini, sekitar 20 cm. Dan di baliknya muncul bayangan. Bayangan tinggi, kurus, tidak memiliki wajah. Hanya sosok seperti asap gelap yang berdiri mematung. Tidak bergerak, tapi jelas terlihat di mata mereka berdua. Fikri menahan napas. Arfan mulai membaca doa pelindung dalam hati. Lalu, dari balik bayangan itu, terdengar suara tangis. Bukan tangisan keras, tapi rintihan lirih. Seorang anak kecil, samar, tapi terasa menusuk hati. Saya dikurung di sini. Saya dikurung di sini. Suara itu terdengar putus asa. Fikri hampir berdiri, tapi Arfan langsung menarik tangannya. Jangan buka lebih lebar, bisiknya dengan wajah pucat. Dan tiba-tiba pintu menutup kembali. Semua lampu padam, alat rekaman mati, udara berhenti bergerak, dan untuk sesaat dunia terasa benar-benar sunyi. Beberapa menit kemudian, listrik kembali menyala, lampu menyala seperti biasa. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, tidak ada bau melati. Namun yang membuat mereka benar-benar ketakutan adalah rekaman video yang berhasil disimpan otomatis. Saat mereka memutar ulang rekaman itu, terdengar suara pelan hanya satu kalimat di bagian akhir video. Sudah ditulis dengan darah. Fikri dan Arfan saling menatap. Dan malam itu, mereka sadar apapun yang ada di balik pintu ketiga bukan hanya ingin keluar, tapi ingin sesuatu. Suara terakhir dari rekaman itu masih menggema di kepala Fikri dan Arfan. Sudah ditulis dengan darah. Kalimatnya pendek, tapi meninggalkan beban yang berat. Sebuah pertanda bahwa apapun yang ada di balik pintu ketiga itu bukan sekadar bayangan atau suara. Ia adalah sisa dari sebuah perjanjian. Perjanjian yang melibatkan jiwa manusia sebagai taruhannya. Fikri tidak tidur malam itu. Ia duduk diam, memandangi layar ponsel berisi video rekaman terakhir. Bayangan hitam, tangisan, lirih, dan suara parau yang seperti berasal dari dasar tanah. Sementara Arfan mencoba menyusun kembali potongan informasi yang ia miliki. Ia membuka catatan lamanya saat KKN, lalu menghubungi salah satu kenalannya, seorang lelaki tua bernama Paraji, mantan juru kunci di wilayah perbukitan sebelah timur Salatiga. Esok paginya, mereka berdua memutuskan untuk menemui Paraji langsung. Mereka naik motor melewati jalan kampung yang sempit, melewati kebun bambu, lalu berhenti di depan rumah kayu sederhana yang dikelilingi pagar kawat. Paraji sudah menunggu di teras, rambutnya putih, matanya cekung, namun tajam. Dan ketika mereka menyebut nama kontrakan tempat Fikri tinggal, ekspresinya langsung berubah. Paraji menatap Fikri dan Arfan dengan serius, lalu berkata pelan, "Rumah itu dulu bukan tempat tinggal biasa. Dulunya adalah milik seorang penganut ilmu hitam. Namanya
adalah Pak Garin. Menurut Pak Raji, Garin adalah lelaki tua yang tinggal menyendiri di rumah itu sekitar tahun 90-an. Ia dikenal sebagai sosok tertutup, tidak punya keluarga, tapi sering didatangi orang-orang kaya dari luar kota. Terutama pada malam-malam tertentu. Mereka datang membawa amplop, kain mori, dan sesajen. Tak ada yang tahu pasti apa yang mereka lakukan di dalam. Namun warga sekitar percaya bahwa Garin menjalankan ritual pesugihan. Syarat dari ritual itu tidak main-main. Setiap 3 tahun sekali, ia harus memberikan tumbal manusia. Bukan sembarang orang. Tumbalnya harus perempuan muda yang masih suci dan harus meninggal dengan cara tertentu. Di ruang khusus di dalam rumah itu. Ruang yang sekarang telah menjadi pintu ketiga. Fikri menunduk. Tangannya gemetar. Lalu, perempuan yang menangis di balik pintu itu siapa? Pak Raji terdiam lama, kemudian menjawab. Dia bukan sekadar korban. Dia adalah tumbal yang gagal dilepaskan. Arfan bingung. Maksudnya tumbalnya gagal? Pak Raji mengangguk. Waktu Garin meninggal mendadak tanpa sempat menyelesaikan perjanjian. Arwah tumbal terakhir itu terperangkap. Jiwanya tak pernah selesai ditarik dan tak pernah sempat dibebaskan. Ia terjebak di antara dua dunia. Fikri menutup mulutnya. Ia merasa mual. Bayangan mata kosong dari balik celah pintu terlintas kembali dalam pikirannya. Pak Raji memberikan satu saran terakhir. Kalau kalian benar-benar ingin melepaskan semuanya, kalian harus datang ke makam Garin. Letaknya ada di belakang bukit kecil dekat kebun bambu. Kuburannya tidak punya nisan, tapi ditandai dengan pohon randu kecil yang tumbuh miring. Ia menyodorkan secarik kertas kuning berisi tulisan aksara Jawa, berisi mantra, pemutus, perjanjian. Taburkan bunga 7 rupa. Baca ini dengan hati yang bersih. Dan yang paling penting, jangan pernah menoleh ke belakang sebelum kalian meninggalkan makam itu. Hari itu juga Fikri dan Arfan pergi ke tempat yang dimaksud. Mereka menyusuri jalan tanah setapak yang sepi, melewati rumpun bambu, dan tiba di sebuah tanah lapang. Di ujungnya berdiri pohon randu kecil dengan batang miring ke kanan. Tanah di bawahnya membentuk gundukan, tanpa batu nisan, tanpa tanda apa-apa, hanya keheningan dan hawa yang tidak wajar. Fikri membuka bungkusan bunga 7 rupa. Arfan memegang kertas mantra. Mereka duduk berlutut, lalu mulai membaca perlahan. Udara tiba-tiba berubah. Awan bergerak menutupi matahari. Daun-daun bambu berdesir tanpa angin. Dan dari kejauhan terdengar suara isakan, pelan dan penuh putus asa. Suara perempuan yang sama seperti di balik pintu. Fikri menahan tangisnya. Air mata mengalir tanpa disadari. Sementara Arfan terus membaca mantra dengan suara tegas. Lalu, tiba-tiba angin bertiup kencang. Dedaunan beterbangan. Tanah di depan mereka bergetar pelan. Suara isakan itu menghilang. Angin berhenti dan langit kembali cerah. Fikri dan Arfan berdiri perlahan. Mereka menunduk sebentar, lalu berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang seperti pesan Pak Raji. Malamnya, suasana kontrakan terasa berbeda. Pintu ketiga yang biasanya tertutup rapat kini hilang. Tidak ada celah, tidak ada kayu tua, hanya dinding polos, seperti tidak pernah ada pintu di sana. Namun, yang lebih mengejutkan, rekaman suara dan video yang sebelumnya tersimpan, semua menghilang. Ponsel Fikri kosong. Aplikasi rekaman terhapus otomatis. Tidak ada jejak apapun. Seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk. Tapi Fikri tahu, itu nyata. Dan ada yang akhirnya dibebaskan. 2 hari kemudian, Fikri pindah
dari kontrakan itu. Ia tidak pernah kembali dan tidak pernah berani melewati jalan kampung tersebut. Kontrakan itu kini kosong. Tidak ada yang menempati. Namun menurut warga sekitar, kadang saat malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, terdengar suara ketukan dari dalam rumah. 3 ketokon. Pelan tapi jelas, dan dari balik jendela ruang tengah, kadang terlihat bayangan perempuan berdiri mematung, menatap siapapun yang berani melihat ke arah rumah itu.